Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Allahu Akbar. Ya, sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh Mas Gentur. Halo Mas Gentur. Yang lain sikap berdoa. Yuk sikap berdoa. Sikap berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Gentur. Semoga dengan berdoa memperlancar kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, dan apapun yang Bapak Ibu Guru sampaikan dapat diserap oleh anak-anak dengan baik. Ya, untuk meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air, marilah kita bersama-sama berdiri bersemangat. Bentuk kita cinta tanah air, bentuk kita menghargai para pahlawan. Kita nyanyi maju tak gentar. Yuk. Yuk berdiri. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak serentak, menerkam kerjang. Tak gentar, menyerang, majulah, menang. Silakan duduk kembali. Coba ada yang tahu tidak kenapa setiap pagi kita wajib menyanyikan lagu nasional? Biar apa? Biar apa coba? Biar apa? Coba, tadi semuanya hafal tidak lagu Maju Tak Gentar? Lumayan. Kalau lagu Skecu hafal. Nah itu kenapa kita harus membiasakan untuk menyanyikan lagu nasional di pagi hari. Biar kita itu sebagai generasi penerus bangsa hafal lagu-lagu nasional. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allah. Semuanya sudah sarapan? Sudah, alhamdulillah. Coba tengok kanan kirimu, adakah temanmu yang hari ini tidak berangkat? Tidak ada, semuanya berangkat. Berarti, oh siapa?
Nela. Kita doakan semoga Mbak Nela kalau misalkan sakit diberikan kesehatan dan kesembuhan. Nah, hari ini kita itu akan belajar materi tentang menyajikan data dalam berbagai bentuk. Tapi sebelumnya Bu Novi mau bertanya, kemarin kita sudah belajar tentang apa, Mas Guntur? Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Kemarin data. Yang lainnya kemarin hari Selasa. Diagram batang. Ya. Kita sudah belajar tentang diagram batang. Di mana diagram batang itu dibagi menjadi 3. Apa saja, Gio? Ya. Betul, diagram batang horizontal, vertikal, dan ganda. Nah, sebelumnya Bu Novi mau bertanya, pernahkah anak-anak berkunjung ke suatu tempat, melihat sebuah data yang disajikan baik dalam bentuk batang, gambar, atau tabel? Pernah tidak? Pernah di mana? Data yang disajikan dalam bentuk tabel, gambar, atau batang. Pernah melihat belum sebelumnya? Belum? Sudah. Data tentang apa coba? Kereta, pemberangkatan kereta itu bentuknya tabel. Ya, terus apa lagi? Loh, kemarin itu kamu habis menerima sebuah data dalam bentuk tabel loh. Apa itu? Nilai apa? Rapot. Rapot itu ketika diterima oleh anak-anak bentuknya sudah dalam bentuk tabel. Kenapa nilai itu disajikan dalam bentuk tabel? Ada yang tahu tidak? Biar apa? Agar tersusun rapi, betul. Mudah untuk apa? Ada. Kalau kamu melihat data pas bentuknya rapi, mudah untuk apa? Betul, dibaca. Mudah untuk dipahami dan dianalisis. Jadi Bu Vero tahu, oh anak A nilainya di mapel bahasa Indonesia tertinggi. Oh anak B nilai matematikanya masih kurang. Nah, tujuannya data itu disajikan dalam berbagai bentuk agar mudah dibaca dan dipahami. Jadi tujuannya masih sama. Hari ini anak-anak akan belajar, harapannya biar anak-anak bisa membuat data dalam berbagai bentuk, baik tabel, gambar, maupun diagram batang. Yang kedua, anak-anak bisa menyampaikan informasi, menganalisis. Besok anak-anak akan melaksanakan edu-train. Betul? Ketika di stasiun pasti anak-anak akan bertemu dengan sebuah data tentang jadwal pemberangkatan kereta api. Nah, itu manfaatnya salah satunya, ya. Nah, sekarang coba ditutup biar nggak silau. Nah, ini tentang diagram. Diagram dalam statistika adalah cara menyajikan data dalam bentuk visual. Visual itu yang dapat dilihat oleh mata agar lebih mudah dibaca dan dipahami. Dengan diagram membantu melihat agar kita bisa membandingkan. Coba besok ketika edu-train kamu lihat jadwalnya. Keretamu namanya apa? Berangkat jam berapa? Sampai Cilacap jam berapa? Itu tertuang di dalam sebuah tabel. Jadwal pemberangkatan kereta api stasiun Purwokerto.
Kalau kamu sudah bisa membaca data, akan lebih mudah. Jadi kamu tidak tertinggal atau salah masuk kereta api. Nah, sudah pernah semuanya naik kereta? Ada yang sudah, ada yang belum. Takutnya kalau yang belum tidak memperhatikan sebuah petunjuk, takutnya salah karena jalurnya banyak, ya. Selanjutnya, nah di sini ada diagram apa ini namanya? Batang. Ini yang ada gambarnya? Diagram gambar. Atau kita sering menyebutnya apa? Betul. Ini dalam bentuk tabel. Nah, kita akan membedakan apa perbedaan dari ketiga data tersebut. Yang pertama, tabel. Coba dibaca, ada yang keras. Perbedaannya. Ya, betul. Data ditulis dengan angka dalam kolom dan baris. Selanjutnya, Brian, coba kelebihan dari tabel apa? Bisa dibaca langsung. Betul. Kelebihannya tabel itu angka langsung terlihat jelas. Selanjutnya, kekurangannya. Gentur. Kok gentur? Erlan, mohon maaf, kekurangannya apa? Kalau tabel. Terus? Bingung? Kalau terlalu banyak bisa membuat bingung. Contoh misal, data pemilihan presiden itu pasti ketika Bapak Ibu kalian absen, itu datanya isinya seluruh warga di daerahmu. Biasanya kesulitannya adalah mencarinya karena data terlalu banyak. Contohnya, coba Hafiz, contohnya data tentang apa? Siswa laki-laki dan perempuan kelas. Nah, daftar nilai siswa itu pakainya tabel. Selanjutnya, coba ya Arkan. Sekarang piktogram, apa perbedaannya dengan yang lainnya dibaca? Satu gambar mewakili jumlah tertentu, misalnya satu gambar 50 sama dengan 50. Ya, kalau piktogram itu gambar yang mewakili angkanya atau datanya. Kelebihannya, Bima, coba kelebihannya Bim. Kelihatan enggak? Oh, coba Naya aja, Naya. Yuk, kelebihannya. Kelebihannya menarik. Oh, enggak kelihatan. Coba Alifa, Mbak Alifa. Kelebihannya apa? Menarik. Menarik dan seru untuk dilihat. Cocok untuk data yang jumlahnya sedikit. Nah, kalau piktogram itu cocok untuk data yang jumlahnya sedikit. Sekarang kekurangannya, coba Kenzi. Sulit kalau datanya banyak, tidak akur. akurat apa langsung. Nah, piktogram itu tergantung kemampuanmu dalam berhitung. Kalau tabel langsung kelihatan, oh ini data, misal data tentang penjualan getuk Sokaraja, kelihatan sehari misal 50 bungkus. Tapi kalau dibuat dalam piktogram, kamu harus menghitung dulu. Satu gambar bungkus getuk Sokaraja itu bernilai berapa. Makanya kekurangannya tidak seakurat angka langsung. Contohnya, coba Bobby. Contohnya Bobby. Gambar dua untuk menunjukkan Jumlah jumlah
2. Nah, data-data yang bentuknya sedikit. Sekarang diagram batang. Coba Mbak Aina. Yuk. Tinggi batang itu yang menentukan nampak datanya itu banyak atau sedikit. Bisa dilihat dari itu. Kelebihannya, coba Mbak Revalina. Kalau bentuknya diagram batang, ketika dia lebih tinggi dibandingkan yang lain, itu mudah untuk dibandingkan. Berarti dia yang paling banyak. Kalau batangnya pendek, berarti dia yang paling sedikit. Kekurangannya, bintang. Nah, kalau bentuknya diagram batang terlalu banyak, katakanlah 10 data sampai 15, kamu kesulitan biasanya dalam membaca data. Contohnya, grafik penjualan es krim setiap hari. Grafik pengunjung yang datang dalam tempat wisata setiap tahun. Setiap wisata itu harus mempunyai data tentang pengunjung biar tahu. Ya. Nah, sekarang Bu Novi punya bacaan. Coba tak tanya. Setiap peringatan Hari Jadi Banyumas biasanya ada acara karnaval. Anak-anak pernah melihat? Pernah. Itu setiap tahun mesti ada. Namanya Karnaval Banyumas Extravaganza. Pertanyaannya, di dalam karnaval Mas Gentur itu ada apa saja biasanya? Ditampilkan apa saja? Mesti seneng kalau melihat karnaval. Biasanya ada apa saja? Monggo yang bisa menyebutkan. Tarian. Tarian apa? Ebek. Tari apa lagi yang dari Banyumas? Tari ebek sama tari apa? Lengger. Ada apa lagi? Calong. Calong itu apa? Alat musik ya? Iya kan? Terus ada apa lagi? Biasanya ada rombongan apa? Drum band, perwakilan dari sekolah-sekolah di daerah Kabupaten Banyumas. Terus ada apa? Pada pakai apa? Pakaian adat nasional. Nah, coba dibaca. Mbak dibaca yuk. Yuk dibaca. Yang keras. Pak Banyumas Extravaganza merupakan acara tahunan Kabupaten Banyumas yang berisi rangkaian karnaval seni dan budaya Banyumas. Event Banyumas Extravaganza ini diadakan setiap tahun oleh pemerintah Kabupaten Banyumas dan dalam rangka untuk merayakan Hari Jadi Kabupaten Banyumas dan menjadi ajang untuk mengangkat berbagai kesenian daerah. Dalam karnaval ini berbagai kelompok dari kecamatan-kecamatan di Banyumas menampilkan pertunjukan seni tradisional seperti tari ebek, calung, lengger, wayang kulit, gaya khas Banyumas, replika ikon daerah, drum band, sekolah dan kostum karnaval bertema budaya lokal. Nah, sekarang makasih ya, Mbak. Nah, sekarang kita akan menyajikan data berkaitan dengan kelompok yang ikut serta dalam Karnaval Extravaganza. Ya. Coba siapa yang mau maju? Siapa yang mau maju? Kelompok mana yang mau maju? Masih sama ya, Bu Novi akan menghitung kelompok yang paling banyak bintangnya
akan mendapatkan hadiah. Nanti dulu Bu Novi siapkan dulu. Yang kecil ini ya. Nanti bergantian satu muka itu satu kelompok. Kan ada empat apa? Nah. Jadi coba Bu Novi kasih tahu terlebih dahulu penjelasan. Nanti anak-anak satu baca soalnya dengan keras. Kedua, anak-anak sajikan data ini dalam bentuk tabel, ya. Datanya sama dengan yang di PowerPoint, ya. Yang ini salah satu yang paling ditunggu-tunggu dalam karnaval ini adalah pertunjukan tari ebek, kuda lumping dan lain sebagainya. Nanti dibaca yang di situ. Oke? Oke. Ya, nanti disajikan dalam bentuk tabel, dikasih judul misal data peserta karnaval. Nanti ditulis nomor apalagi jenis jumlah peserta. Tulisannya kecil aja, nggak usah besar-besar. Mana ya kelompok yang akan maju? Bima sama siapa? Dibaca yang itu. Oh. Dibaca itu. Kamu ke sini. Ya, yuk. Mas ekstra. Enggak, dibaca yang bawah. Dibaca. Kamu nanti nulis ini lagi. Nulis. Dibaca dulu, Nak. Karnaval berterima daya lokal. Salah satu yang paling ditunggu-tunggu dalam karnaval ini adalah Salah lempar. tari ebek, yaitu tarian kuda lumping khas Banyumas tahun ini. Karnaval diikuti oleh banyak peserta. Ya, terus dari berbagai kecamatan. Dan daerah mengirim kelompok tari ebek terbaik. Dari hasil pengamatan ada 12 peserta. Dari Kecamatan Purwokerto Utara ada 10 peserta. Dari Purwokerto Selatan 8 peserta. Dari Batu Raden 6 peserta. Dari Subang dan 4 peserta. Dari Adi Barang ikut penampilan tari ebek. Ya, sekarang ditulis itu jumlah. Ya, sini jumlah peserta. Kamu yang nyimak nih. Jumlah peserta. Jumlah peserta karnaval gitu aja. Kecil aja ya. Peserta karnaval. Sini nanti tulis nomor, kecamatan, jumlah gitu ya. Kecamatan, sini kecamatan. Kamu yang bacakan Mas, kecamatan misal Purwokerto Utara 12 gitu. Iya. Kecamatan, jumlah. Yang lain bisa memperhatikan ya nomor 1. Purwokerto mana disimaknya? Bima bisa duduk dulu. Bima duduk. Purwokerto. Ya. PWT aja lah. Utara. Berapa utara, Mas? Disimaknya utara berapa? 2. Ya, kayak gitu dibaca lagi. Selatan berapa? Ya. Yang lain bisa memperhatikan ya. Terus Batu Raden, ya.
Terus sumbang 6. terus haji barang 4. Ya, terima kasih. Duduk kembali ya. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya, siapa yang akan menyajikan data yang sudah dituliskan oleh kelompok 2 ke dalam gambar? Yuk, diagram gambar. Nanti gantian, misal ada yang mencari FPB-nya, nanti kamu yang menyajikannya. Tak siapkan dulu. Kamu buka ininya dulu, Mbak. Buka apa? Buka ininya dulu. Menghitung. Masih ingat tuh FPB? 12, 10, 8. Nah, sip. Kamu nanti yang buka ini, Mbak. Oh, oke. Berapa itu dilihat datanya? Buka ini bagi berapa? 2. 12, 6. Ini tulis 2. Ayo, 2-nya sini, Nak. Berapa? 12 bagi 2. Ini berapa ya? Iya, terus urut 5 kan? Itu hanya urut 6, 10 bagi 2 berapa? 5. Nah, dibantu sekelompoknya 4. 3. 2. Terus lagi enggak? Apa udah? Udah bunderi. Berarti satu gambar bernilai 2. Berarti sini kamu tulis, sini apa? PBT Utara. Gambarnya berapa nyajinya? 6. Nah, kayak gitu. Terus betul kayak gitu. Ini ditempel, nanti gantian sama yang laki-laki. Ngiruin itu ya, Mas? Iya. Ini sana ditulis dulu, kamu yang nulis. PBT apa itu, lihat tabel. Nah. Nih. Dihapus. Yang lain bisa memperhatikan dulu ya. Yuk, kamu buka lagi, Mbak. Kalau kurang, yuk, semua. Yuk. Ayo, ada yang menempel, Mas. PBT Utara berapa itu? 6. Yuk, ayo kerjasamanya. Nah, iya kayak gitu nggak apa, nah kayak gitu. Nah. Yang lain bisa memperhatikan ya. Ya, dipindah bawahnya kalau kebanyakan. Nggak apa-apa, ditarik ganti. Yuk, yang bawah yuk. Ini yang dilihat ini.
Kamu bisa bantu buka itu nggak apa-apa, Mas? Masih nggak? Ya udah ya. Nanti yang akan maju diagram batang kelompok mana? Angkatan gantian yang belum maju. Pingsut coba. Pingsut. Ya, Jio sama Arkan pingsut. Ya, sama Hafiz pingsut. Menang siapa? Ya, maju. Ya udah. Ya. Silahkan duduk kembali. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Perhatikan, sudah berhasil menyajikan data dalam bentuk piktogram. Sekarang diagram batang. Coba kelompok 4. Dilihat data yang ditabel, ditarik pelan-pelan. Ditarik pelan-pelan, enggak apa-apa. Ditarik pelan-pelan. Dari yang paling ujung dulu, Purwokerto Utara dulu berapa? Pelan-pelan ya nariknya. Iya, enggak apa-apa. Pelan-pelan bisa ditarik enggak? Agak keras. 12 mana? Oh, lewat ini putar yang memang sumbernya. Putarnya jangan keluar. Cek Mas. Bukan. Ya, ini agak masuk di atas. Nah, betul. Nah, dipegang. Nariknya pelan-pelan ya, jadi enggak susah. Yuk, Kenzi dibantu. Sih, kenapa di 10 sih? Agak naik sedikit. 12. Ya, kan makin ini bukan Yo, yang lain memperhatikan, tetap tenang. Bisa nggak, Mbak? Udah, nggak usah. Yuk, lagi. Ada yang mau nyoba narik boleh gantian. Ya nanti masih ada 3, 10 pelan-pelan aja. 10. Ya habis ini gantian. Udah pas semua? Ya udah pas 10. Ya, nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa. Yuk, gantian duduk dulu nggak apa-apa biar nggak penuh di sini. Yuk, gantian kamu. 8 pelan aja. 8 sini. Nah, sini tangannya Bu Novi. Nah, nih ditusuk ke Mas Kenzi. Bu Novi pegang. Yuk gantian Kenzi yang narik. Udah nggak usah. Yuk. Kenzi berapa? Kelebihan banyak nggak? Ini masih? Ya. Ayo, Jio dengan. Iya. Masih. Sudah. Ini ya yang dengan ini.
Ya, yuk Gio sekarang. 4. Pelan-pelan aja yuk. 4. Ini kan Bu? Ya. Ya, terima kasih. Nah, data sudah tersaji dalam 3 bentuk. Ada tabel, ada piktogram, dan diagram batang. Kalau anak-anak melihat ketiga data ini, manakah peserta dari kecamatan manakah peserta yang paling banyak? Purwokerto Utara. Ada berapa orang? Coba paling sedikit dari mana? Aji Barang. Kalau kamu melihat 3 bentuk ini secara langsung, bedanya tabel, kamu bisa langsung melihat angkanya. Kalau gambar, ketika gambar itu banyak, berarti menandakan bahwa data tersebut paling banyak. Kalau diagram batang, kalau batangnya tinggi, berarti dia paling banyak. Sudah paham atau belum? Ya, sudah. Nah, nanti kita akan mengerjakan LKPD secara berkelompok berkaitan dengan menyajikan data dalam bentuk ketiga ini. Ya. Sudah paham semuanya? Ya, ya. Nanti Bu Novi akan bagikan 1 tentang bahan ajarnya yang nanti materinya. Kamu bisa lihat di sini contohnya dan lembar kerjanya. Waktunya hanya 15 menit. Selesai nggak selesai harus dikumpulkan. Ya, kelompok. Ini contohnya, ini tugasnya. Ya. Waktunya 15 menit ya. Ini contohnya. Nah, ini kan ada. Nah, ini contoh. Bu Novi ngasih contoh. Nah, nanti anak-anak menyajikannya seperti kayak gini ya. Misal tabel, oh ini contohnya, ini datanya. Ini datanya, ini contoh, ini hanya contoh biar kamu nggak kesulitan ketika menyajikan dalam bentuk tabel itu seperti apa sih? Nah. Kerjasama yuk, kerjasama. Ini mau dipotong boleh, ini kan sendiri-sendiri tau. Nah, gimana? Nah, gimana ya? Ini bukan dikerjakan, ini itu contoh, ini itu contoh. Ini kayak LKS bahan bacaan buat kamu. Soalnya ini Nat.
Yang satu itu bahan bacaan buat contoh kamu. Yang satu itu LKPD-nya. Ini datanya, ini kan contoh, Bu Novi ngasih contoh. Nah, di sini. Gimana? Hah? Kan bikin tabel. Tabel. Ini kan contohnya. Ini datanya. Ini hanya contoh nih, tabel tuh bentuknya seperti ini, Nak. Ini datanya. Paham? 15 menit. Iya ini kan tabel. Ya udah ini contohnya. Kalau bentuk tabel itu isinya ada nomor. Berarti ini tentang apa? Kesenian yang ditampilkan, jumlah peserta. Iya, beda sesuaikan datanya. Yang satu lembar itu bahan bacaan Bu, buat contoh. Di LKPD sudah ada data terbaru tentang jumlah masing-masing peserta kesenian. Ini apa, Bu? Ini datanya menyesuaikan ini loh, bukan itu loh. Ini datanya ini hanya contoh bahan bacaan, contoh. Ini ada yang menghitung dulu piktogram FPB-nya dihitung dulu. Kan ini datanya nampak toh ada berapa? 20, 15. Nah. Boleh. Ada yang menghitung FPB-nya dulu Mas Gio. Ini kan menyajikan dalam bentuk piktogram. Nah, kamu ngitung dulu sesuai datanya ini. Ada dibagi tugas, ada yang membuat tabel, ada yang mencari FPB untuk menyajikan dalam bentuk piktogram. Jadi 15 menit waktunya bisa selesai. Itu kan dikasih contoh, nah itu contohnya nak. Ini persis kayak gini di sana. Betul, ini kan datanya. Itu hanya contoh. Berarti Ya. tetap nomor ya, Bu. Iya sama, cuman ini datanya kan tak ganti, itu hanya contoh nak. Paham belum semuanya? Insya Allah paham. Oh, belum. Belum paham? Yang mana yang belum paham? Piktogram apa? Ada yang mencari FPB-nya, nah itu datanya kan banyak nih. Nah ada yang mencari FPB. Nah, ya nggak apa-apa. Kesenian, penampilan boleh terserah. Apa Tidian? Kok kecamatan? Ini dibaca ini apa? Penampil. Ada tari ebe itu kecamatan kah? Nah, sini kan penampilan. Nah, kan ini hanya contoh. Ada yang mencari FPB enggak? FPB yuk. Ya gantian kamu yang membuat ini. Ayo. Kekompakan juga Bu Novi, lihat bentuk kerjasamamu. Iya betul kayak gitu. Jumlah kelompok. Kan ini kelompok. Iya, cari FPB dulu. Nanti next. Iya, nih lihat ini ada angka berapa? Rinciannya berapa? 20, 15, 10. Ayo Mas Putra, sudah paham belum? Udah paham belum? Ini genton. Yang paling sulit dia apa? Piktogram, piktogram ya. Nah, sip. Kerjasama juga tak lihat, kerjasama dari kelompok. Bisa nggak bagi tugas? Iya, nggak apa-apa. Iya 20 aja. 20. Ayo, kerjasama. Ada yang mencari ya?
Ya kayak gitu. Yo, ada yang mencari FWB-nya dibagi-bagi. Jadi 15 menit itu kamu bisa selesai. 8 menit lagi. Kesenian tradisional. Nah, kayak gitu. Ininya juga ya, Bu. Iya. Ini dibaca. Ini berenang. Yang lucu tangan kadang. Yuk, Bintang ayo membantu Bintang nyari FWB-nya. Nanti boleh yang piktogram untuk mewakilkan gambar orang boleh dikasih lingkaran aja sebagai gambar manusianya. Ya, ada yang nyaringannya dulu Mbak, FWB-nya dulu. Ayo kan, teman-teman. Nah, kamu ada yang nyari FWB di orang-orang di belakangnya boleh. Ada yang nyari FWB, yuk Tang, cari FWB Tang. Berapa kira-kira? Kelihatan tuh. Iya. Ya, yuk. Bagi berapa? Ya boleh. Nah, nek nggak bisa turunin langsung Mas. Nah, kayak gitu, betul. Nah. Iya. Iya, tapi kan nyari ini dulu perwakilan gambarnya. Nah, berapa? Langsung 5 boleh nggak? Duh. Duh. 10 bagi 5 loh, Zo. Nah. Oh, 10 bagi 2 mau 2. 10 bagi 3 bisa. Ya nggak bisa. 5, 25. Ya berarti tinggal 5 nanti kamu. Oh, enggak itu 25 ya tetap 25, Mbok. Nah, bagi 5. Nah. 10 bagi 5, bukan 5 bagi 10. 10 bagi 5 berapa? 10 bagi 5. 10 bagi 5 2. 1. 25 bagi 5. 25 bagi 5. Nah, berarti berapa nanti? 5. Sekarang kamu hitung. Bunderi. 20 bagi 5 nanti gambarnya berapa? Gini, 20 15 paham Tana? 20 bagi 5 nanti gambarnya berarti 4. 15 bagi 5 ditulis kayak. Ini kita berapa gambar ya, Bu? Iya, terus ini gimana coba? 20 bagi 5 berapa nanti gambarnya berapa? Kan kayak gitu toh Bu Novila ngajari. Nah. Iya. Ada yang masih belum paham? Matanya 20. Ini sih gimana? 20 berarti 20. Iya, kayak gitu sesuaikan ini. Oh, tangan lah. Ya, Drambina ada 10. Terus gimana, Bu? 20 bagi 5 kan FPP-nya. Jadi gini. Nanti itu satu gambar mewakili 5. Ini ada 20 berarti 20 bagi 5 nanti berapa gambarnya? 4 gambar. Sama lanjutin 15 bagi 5 ada berapa gambar? Masih ingat toh? Masih ingat toh? Berapa ketemu nih? 5. Saya sekarang nih tari ebek. Nanti kamu gambarnya berapa? Gambarnya orang ada berapa? Ada 5. Ayo. Kan ini 20. Satu gambar itu bernilai 5. Betul 4. 20 bagi 5 dulu, baru ketemu gambarnya 4. 15 bagi 5, ketemu gambarnya berapa? 3.
Kamu nyari FPB dulu, pakai ini, ore-orean. Sini. Kan Bima kan udah tahu nggak bisa FVP. Lah ini malah nggak mau Nyari. Ini waktunya tinggal 7 menit. Waktunya tinggal 7 menit. Paham nggak, Bobby? Ini Bu. Ya, kayak gitu. Percepat loh. Kan main kelihatan di main. Iya. FVP yang ini bukan. Ya, FPB Mbak Naya. Kamu yang boleh. Piktogram. Nyari FPB dulu kan. Coba anak-anak perhatikan sambil mengerjakan sambil memperhatikan. Diagram batang. Itu tuh set. Nah, dibuka ini contohnya dari Tanafi. Oh iya. Kamu bikin aja. Diagram patang dilihat contohnya, nek nggak ada yang isi ini yo. Ya, enggak gini. Itu kau. Ini hanya satu gambar bernilai 5. Masih kamu harus menghitung. 20 bagi 5 berapa? 20 bagi 5? 4. Berarti nanti kamu menampilkan 4 satu gambar bernilai 5. Kayak gitu nah. Berarti kamu ngitung. Oke, aku yang hitung. Isi-isi kayak gini. Kalau nggak bisa langsung. Wes nggak apa-apa. Kalau nggak bisa langsung 15 nah ya. Ini mau ya Bu. Berarti ini sama kayak gini, cuma ininya beda. Iya, gambar. Nah. Jadi bagi 5. Langsung 5 aja. Berarti berapa? 10. Nek 20 bagi 5 dulu kan, Nay. Untuk mengetahui gambar yang ditampil. Gimana? 0. Ini kan ada angkanya berapa? 20, 15. Paling rendah berapa? 10. Berarti dari 50 mau dari 10, 15 boleh nggak? Boleh 10, 20, 30, 40 boleh. Tapi sini dikasih batas karena ini ada data 15 dan 25 atau dari 5. Ya. Enggak usah 1, 2, 3, 4, 5. Ya nggak usah, tergantung data, langsung 5 boleh. Ayo Mas Putra. Nanti soal evaluasinya seperti ini, jadi diperhatikan. Ini dari 1 uji. 0. Ya enggak. Dari berapa? Nah, betul, Gio. Dari 5 apa? Apa? Iya. Semarang. Enggak lah. Jawa, Jogja, Surabaya. Kenapa? Enzi paham nggak itu? Paham. Habis? Aku udah bilang. Belum yang mana yang belum? Di antara 3 itu yang belum yang mana? Carinya di mana, Bu? Di sawan lah. Kamu pakai adat apa? Salon banyak. Ya enggak yang iya nak. Nah kayak gini. Apa ini? Gaya lokal sih ya, gaya lokal. Itu elang ngerjain lah, jangan kamu tak lah. Mau elang sih baca. Nah bacain ya lah. Gaya lokalnya beda. Gaya yang keduanya, tapi punya. Mama nih.
Ini kan udah kostum budaya lokal. Nah sekarang kamu menuliskan 2 informasi, jawabin selesai semuanya. Ayo 3 menit lagi. Ada yang menuliskan informasi dulu, ada yang menuliskan Kamu kan bikin diagram batang. iya, diagram batang. Yuk, cepet yuk. Nanti sama kayak kemarin, kamu presentasi perwakilan 2 orang ke setiap kelompok, menampilkan hasil diskusinya. 2 menit lagi, selesai tidak selesai dipresentasikan. Yang belum keisi berarti kamu nanti bagaimana caranya kamu presentasi. Bundir-bundir aja ya. Iya, memang bundir-bundir aja. Iya bener. Budaya lokal adalah Ini digambar blok. ini digambar. Ini digambar. Digambar Sudah paham belum? Sudah paham. Nanti soal evaluasinya kayak gitu, 15 menit harus selesai. Iya, tadi Bula udah bilang bulat. Yang ini bulan ya. Iya, gimana? Ayo. 1 menit lagi, selesai tidak selesai kamu harus mempresentasikan di depan kelompok lain. Kelompok 1 nanti ke kelompok 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 1. Kayak kemarin 2 orang. Yang sebagai pendengar anggota kelompok mengomentari, boleh bertanya. Tidak hanya sekedar mendengarkan saja. Presentasi dimulai. Silahkan perwakilan 2 kelompok untuk mengirimkan anggotanya ke kelompok yang sudah ditentukan. Selesai tidak selesai. Ya, ke kelompok sini 4. Ya, mulai presentasi. Selesai nggak selesai kamu ke sana. Kamu ke sini, Mas. Mbak. Ya, yang mau dikirim presentasi siapa? Ke sini. Ayo, bergerak ke sini. Selesai tidak selesai dipresentasikan. Bobby mendengarkan, Bobby mendengarkan. Oke. Dicek. Kamu boleh bertanya.
Yang kalian boleh tanya ya. Ayo, Di rumah. tanyanya gini, misal Bu Novi beri contoh. Ya. Coba kamu boleh ngecek, boleh nanggapi, boleh tanya. Ayo, paham nggak? Iya, paham tidak kamu coba yang melihat? Sudah betul belum pengerjaannya? Ini kira-kira menurutmu gimana baiknya? Boleh komentari. Harusnya gimana, Tur? Kamu boleh menanggapi ini harusnya tabelnya seperti ini harusnya boleh. Ada jajannya nggak? Ini gimana? Kamu paham nggak? Paham nggak? Nggak lumayan. Nggak pahamnya di mana? Paham. Bingung ini bingung. Jelaskan caranya. Kok bisa ketemu 4 itu gimana? Jelaskan. Udah? Coba Bu Novi tanya. Udah? Belum, Bu. Oh, belum. Coba Bu Novi tanya. Coba perhatikan. Kok bisa dia menggambarkan 4 gambar? Dari mana? Dari mana? Kok bisa 4 gambar? Ini ada keterangannya enggak? Satu lingkaran itu harusnya berapa? Bernilai berapa? Sudah? Coba tak tes dulu. Yang di sini coba perhatikan. Ini dari mana? Ini nilainya berapa? Kamu tahu nggak? 5 dari mana? Pembagian mana? Bisa jelaskan dari mana? 4. Ada keterangannya enggak? 1 gambar bernilai berapa? Sudah? Ini pinjam. Perhatikan Bu Novi dulu. Kenzi, perhatikan. Ini apakah piktogram? Ini bukan pik? Itu apa? Mencari apa? Belum sampai di tahap membuat pik. Itu kayak gitu cara presentasinya. Ya, nggak apa-apa, bagus. Silakan duduk kembali ke kelompoknya masing-masing. Kembali ke kelompoknya masing-masing, dibawa LKPD-nya. Yuk. Karena semua sudah presentasi dengan baik, maka kita kasih tepuk wow. Dikasih apa? Wow. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow. Sebelum kita masuk ke soal evaluasi, tepuk 1. Bu Novi akan sedikit mengevaluasi dari hasil diskusimu. Yang pertama, satu, ada kelompok yang tidak selesai. Karena apa kira-kira? 1, karena kurang kerjasama. Harusnya itu dibagi 1/1 biar selesai dalam waktu 15 menit. 2, hasil pengerjaannya masih ada beberapa yang belum menuliskan keterangan dari diagram gambar
gambar. Contoh misal, satu gambar lingkaran itu bernilai berapa? Harusnya itu ditulis. Yang ketiga, masih ada yang menuliskan FPB-nya. Ya. Paham semuanya? Sekarang Bu Novi akan berikan bintang kepada kelompok 2 yang tadi sudah maju tabel. Kelompok 3 yang tadi sudah bekerja masuk piktogram. Dan kelompok 4 yang tadi maju diagram batang. Bu Novi juga akan berikan kepada kelompok yang bisa menjaga kekompakan, bisa bergotong royong, bekerja sama dengan baik. 1 bonus untuk kelompok. Kelompoknya Alifa. Ya. Tadi kita sudah belajar tentang apa anak-anak 1? Belajar tentang apa? Diagram, piktogram, diagram batang, Untuk menyajikan piktogram kita harus mencari hasil dari FPB dibagi dengan jumlah data. Nah, sekarang anak-anak mengerjakan soal evaluasi, waktunya 15 menit. Selesai tidak selesai Bu Novi ambil. Lima 15 menit dimulai dari sekarang. Kamu bisa melihat contoh ini dulu. Iya, bikin semua. Kalau kamu tadi memperhatikan ketika mengerjakan LKPD, berarti bisa. Ayo. Tadi kamu mengerjakan LKPD itu sama persis. Yuk. Ya enggak, tuliskan garis-garis. Frekuensi itu langsung angka. Ayo kerjakan 15 menit, selesai, tidak selesai dikumpulkan. Ya. Bintang sini, Tang. Agak ke sini, Tang. Bima pindah sini, Bima. Kamu yang pindah sini, Ma. Bima. Udah nggak usah sama tasnya, taruh sini. Udah kerjakan. Sesuaikan dengan ini. Apa ini? Penampilan. Anak-anak kerjakan yang paling mudah dulu. Kalau piktogram sulit, dikerjakan terakhir kayak gitu. Tidak frekuensi.
Bu? Iya. Estetik banget. Iya, itu sesuai data. Bagi apa? Lihat tadi gimana? Ayo. Dibaca gimana dulu? Tapi ini bikin di sini nggak apa-apa. Terima langsung. Ayo kerjakan sendiri-sendiri. Kerjakan yang menurutmu mudah. Ya kerjakan sendiri-sendiri. Iya, nggak apa-apa. Sepuluh menit lagi. Kerjakan yang paling mudah dulu. Boleh. Nek udah ketemu satu udah Gio kayak gitu caranya. Yuk kerjakan sendiri-sendiri. Ini Bu. Iya nggak apa-apa. Bu Novi pengen tahu sudah paham belum? Udah 60 bagi 5. Udah ketemu gambarnya. Iya.
Kerjakan yang mudah, belakang masih ada. Ibu. Ya pula. Kita lebih bisa kalau itu lihat ya. Kita pada undang akan sama gula. Kerjakan belakang, belakang tuh masih ada. Kamu cari yang paling mudah dulu nah. Ini dulu. Belakang tuh ada pertanyaan. Nah itu boleh, kerjakan itu dulu boleh. Kerjakan yang paling mudah, tinggal yang sulit. Belakang masih ada pertanyaan itu di belakang. Nah, kerjakan dulu nggak apa-apa. Bagaimana nggak bisa ya? Kerjakan yang bisa dulu nak. Tujuh menit lagi. Makanya kerjakan yang paling mudah. Bobby, kerjakan sendiri. Kerjakan yang paling mudah dulu yang kamu bisa. Kerjakan yang paling mudah dulu. Lima menit lagi. Iya, yang gampang-gampang dulu aja boleh. Cari yang paling mudah dulu. Kan masih ada toh Bob. Nah, cari ini dulu boleh.
Isi masak apa? Apa? Garis, Bu. Empat menit lagi. Empat menit lagi ya. Cari yang paling mudah. Dua menit lagi ya. Jawab yang paling mudah dulu, Mbak. Hai. 2 menit lagi ya. Sudah selesai, silahkan ditaruh di tengah. Silahkan ditaruh di tengah meja. Now is not. Sudah? Sini, bawa ke sini.
Sudah. Punya semuanya diambil kok. Sudah. Udah. Sudah. Sudah. Sedikit Bu Novi bahas coba tadi. Dari soal evaluasimu, manakah peserta yang paling banyak dari peserta apa? Karya B. Paling sedikit dari drum band. Kemudian jumlah seluruh peserta 210. oh. Selisih tari ebek sama tari lengger 15. ya, betul. Ya. Hari ini kita sudah belajar tentang apa saja? 1. Piktogram. 2. Diagram batang. Tabel. Dari ketiga penyajian data, manakah yang menurut anak-anak masih sulit? Piktogram. Sudah gampang semuanya? Sudah paham? Ingat, bedanya itu hanya di piktogram, di mana kamu harus mencari nilai dari 1 gambar. Gimana kegiatan pembelajaran hari ini? Menyenangkan tidak? Asik. Coba manakah kegiatan yang paling menyenangkan ketika diminta untuk apa? Membuat piktogram? Pas memakai media. Ya. Waktu presentasi. Terus apa lagi? Adakah hal yang tidak menyenangkan? Untuk anak-anak yang tadi sudah mengerjakan semuanya, berarti besok bisa melanjutkan ke materi selanjutnya tentang apa? Bilangan caca. Untuk yang belum tuntas, nanti bisa mengulang kembali materi tentang penyajian data. Anak-anak bisa mengerjakan soal remedi yang nanti Bu Novi bagikan ya. Sebelum mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, Bu Novi ucapkan terima kasih banyak atas kerjasamanya, atas semangatnya dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Sebelum menutup kegiatan di siang hari ini, marilah kita bernyanyi gundul-gundul pacul. 1, 2, 3. Waktu gelimpang sekali tadi salatan. Waktu gelimpang sekali tadi salatan. Sebelum Bu Novi tutup, apabila selama pembelajaran ada sikap dan perilaku yang kurang menyenangkan di hati anak-anak, Bu Novi mohon maaf. Semoga pertemuan selanjutnya tentang bilangan caca anak-anak bisa lebih semangat. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Novi akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.